Sehat, Pak, tapi masih Ya, kita akan tema aja membahas udah. tentang Nah, jenis-jenis tanggung jenis jawab terhadap tanggung jawab. masyarakat. Siapa yang masih ingat Ada apa masyarakat pengertian dari tanggung jawab? tanggung Kamu nggak jawab. minta maaf ke aku? Siapa yang masih ingat? Ada pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, ya. Kemudian tanggung jawab ini merupakan sifat terpuji, ya, atau sifat yang baik dan tentu disukai oleh Allah ya untuk tanggung jawab ini, ya. Kita lihat jenis yang pertama yaitu memelihara ketertiban dan keamanan hidup masyarakat, ya. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana teman-teman? Apa contohnya? Memelihara ketertiban dan keamanan hidup masyarakat. Berarti tidak boleh berbuat kegaduhan ya di lingkungan. Misalkan dia berbuat yang kurang baik, contohnya apa ya? Misalkan menyalakan musik ketika orang-orang atau di masyarakat sedang tidur ya di malam hari. Memasang musiknya misalkan terlalu besar sehingga membuat orang lain tidak nyaman. Ya, itu berarti belum tertib orang tersebut ya. Kemudian berbuat sesuatu yang mengancam keamanan hidup masyarakat lain. Ya. Di sini lihat, ketertiban dan keamanan hidup masyarakat dapat diupayakan dengan membuat peraturan untuk dipatuhi bersama segenap warga masyarakat. Jadi di sini salah satu upayanya bisa dengan membuat peraturan, ya. Kenapa harus dibuat peraturan? Agar ketika orang tersebut melanggar, itu biasanya ada sanksinya atau ada hukumannya ya. Ketika orang tersebut melanggar, misalkan diberi sanksi atau hukum yang sudah ditetapkan. Kenapa harus diberi sanksi? Karena dengan tujuan agar orang tersebut jera ya, atau tidak melakukan hal yang kurang baik tersebut. Ya, tidak mengulanginya lagi. Jadi itu salah satu manfaat aturan yang sudah dibuat ya. Ketika orang tersebut melanggar, harus diberi sanksi atau hukuman ya. Kemudian sebagai contohnya ini lihat, membuat peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam. Ini salah satu contohnya, ya. Kegiatan ronda malam, tujuannya apa teman-teman? Ada yang tahu? Menangkap maling. Kalau tidak ada maling bagaimana? Menjaga. Ya, salah satunya menjaga keamanan Masyarakat ya. Salah satunya tadi misalkan jika ada yang ingin berbuat kurang baik atau mengambil barang orang lain di rumah orang lain ya, itu insya Allah bisa langsung misalkan ketika ketahuan langsung dikejar ya. Kemudian jika di situ ada sanksi atau hukuman, harus dikasih sanksi dan hukuman ya, agar orang tersebut jera atau tidak melakukan lagi ya. Jadi tujuan sanksi atau hukumannya itu seperti itu ya, agar yang berbuat tidak mengulangi ya. Kemudian yang selanjutnya, jenis tanggung jawab yang kedua adalah menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat. Nah, di sini dalam menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, hendaknya dipegang prinsip-prinsip yang menjadi dasar ya, sebagai berikut. Ini prinsipnya: membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai kehidupan. Yang kedua, saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Jadi, kita sesama manusia yang diciptakan oleh Allah itu diwajibkan untuk saling mengasihi terhadap sesama. Tidak boleh saling berkelahi. Itu berarti artinya belum mengasihi ya. Kemudian ketika kita mempunyai sesuatu yang lebih, entah itu rezeki ataupun makanan, kita harus memberi
terhadap orang yang membutuhkan, ya. Karena biasanya di setiap rezeki yang kita miliki itu ada hak untuk orang lain, ya. Jadi teman-teman ketika mempunyai kelebihan makanan, kelebihan rezeki ataupun uang, itu teman-teman boleh berikan terhadap orang-orang yang membutuhkan, ya. Jadi teman-teman boleh tuh, karena itu juga termasuk dalam nilai-nilai Pancasila yang kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian di situ kan saling mengasihi, membina dan memberi yang sesama. Membina, teman-teman boleh menginformasikan jika ada seseorang yang ingin berbuat kurang baik. Teman-teman di situ boleh informasikan bahwa hal tersebut kurang baik, jadi tidak boleh dilakukan. Kalau teman-teman misalkan orang tersebut tidak mau mendengarkan, ya teman-teman, insya Allah kewajibannya itu seperti sudah gugur ya, karena tugas teman-teman itu menyampaikan. Tapi kalau bisa itu dicegah ya, agar sesuatu yang buruk itu tidak terjadi ya, atau tidak dilakukan oleh orang tersebut. Ya, kemudian yang tadi saling mengasihi, teman-teman harus saling mengasihi itu, tidak boleh berkelahi. Kalaupun ada permasalahan, teman-teman bisa menyelesaikannya dengan baik. Bisa dibicarakan dengan baik-baik ya. Tidak boleh langsung, mohon maaf, tendang, tonjok, tidak boleh seperti itu sesama manusia ya. Harus ditahan emosinya kalau teman-teman merasa kesal ya. Kemudian yang ketiga atau yang C, tidak menonjolkan perbedaan, tapi mencari kesamaan. Teman-teman sudah tahu di Indonesia itu bahwa banyak sekali perbedaan ya yang ada. Baik itu dari ras, bahasa, suku, agama, dan yang lainnya. Tetapi teman-teman tidak boleh menonjolkan perbedaan tersebut. Tidak boleh mengungkit-ungkit perbedaan. Misalkan si A dan si B dan si C sedang bermain. Mereka berbeda, misalkan berbeda agama. Kalau bermain itu tidak apa-apa ya. Kemudian misalkan si A selalu menonjolkan perbedaan, misalkan dari segi agamanya, selalu mengolok-olok. Teman-teman fokus, musiknya boleh dimatikan. Ya, jadi itu ya. Ketika bermain harus mencari kesamaan, tidak boleh sering membahas perbedaan, ya. Baik itu dari segi ras, agama ataupun yang lainnya. Karena jika kita sering mengungkit atau menonjolkan perbedaan, pasti akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Entah itu permusuhan, ya. Misalkan tidak mau berteman lagi karena misalkan selalu dibeda-bedakan, ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Kita harus mencari kesamaan ketika bersahabat dengan siapapun. Tidak boleh sering menonjolkan perbedaan, ya. Karena semua manusia itu sama ya, apalagi yang umat Islam. Yang membedakan hanya takwanya saja, ya. Bukan dari ketampanannya, bukan dari kemewahan hidupnya, bukan dari kecantikannya. Semua orang di depan Allah itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanya ketakwaannya, ya. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, ya. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, ya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, ya. Tapi yang paling bertakwa, ya. Kemudian yang selanjutnya, Betul. ini sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antara warga masyarakat. Contohnya di sini, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Setiap orang yang hidup pasti itu menginginkan
hidupnya rukun. Ya, rukun itu tidak bermusuhan, tidak berkonflik dengan orang lain. Pasti Pak Akbar yakin teman-teman juga menginginkan hidup yang rukun, ya. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga pola hidup kita ya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Tidak boleh menjelek-jelekan orang lain, ya. Ketika memang orang lain tersebut mempunyai kekurangan, Pak Akbar putus-putus sih suaranya. putus-putus. Enggak ah. Enggak Kah? apa. Oh, tidak, Ya oke. aku enggak. Ya, jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang Ya, aku lain, enggak. kemudian ketika kita mengobrol ataupun yang lainnya, kita tidak boleh menjelek-jelekan orang ya. Karena setiap manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihan ya. Kekurangan si A dan si B pasti berbeda. Tapi di balik kekurangan pasti ada kelebihan yang harus selalu kita syukuri ya. Yang selanjutnya adalah setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama atau musyawarah ya. Termasuk dalam sila keberapa teman-teman? Jika menyelesaikan masalah secara bersama-sama? 4 ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ketika kita ada masalah, harus diselesaikan bersama-sama. Misalkan ada sekelompok orang yang punya masalah, itu harus diselesaikan dengan kepala dingin, dengan bersama-sama ya. Tidak boleh dengan emosi. Kalau dengan emosi itu biasanya akan timbul perpecahan, akan timbul konflik. Lanjut terus. Ya. Perkelahian ya, itu hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi pastikan ketika ada masalah itu harus dibicarakan secara bersama-sama. Ya, ketika teman-teman di sekolah pun kita selalu informasikan, jika ada masalah harus diselesaikan dengan baik dan diselesaikan pada hari itu juga. Tidak boleh dendam dengan orang yang bermasalah, ya. Karena setiap orang dendam, Pak. Ya, tidak boleh karena Allah juga tidak suka dengan orang yang dendam ya. Biarkan orang yang berbuat kurang baik itu nanti akan mendapatkan balasannya ya. Yang selanjutnya, bergaul dengan sesama warga masyarakat tidak membeda-bedakan apa teman-teman? Suku, agama, ras, ataupun golongan ya, agama. Tadi ya, kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi itu ya, tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh saling toleransi. Iya betul, kita harus saling menghormati. Misalkan dia lebih dewasa, misalkan, tetap kita harus saling menghormati. Kemudian jika agamanya berbeda, harus saling menghormati. Yang penting kita selalu memberikan toleransi. Misalkan contohnya dalam beragama. Ketika teman yang lain ingin beribadah, maka teman yang lain harus mengerti ya, harus menghormati. Tidak boleh dianggap dia mah seperti itu, tidak setia kawan karena tidak mau bermain bersama. Tidak boleh seperti itu ya berpikirnya ya. Karena negara Indonesia ini negara yang beragam. Lihat, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul. Contohnya apa, teman-teman? Ketika kita bergaul dalam masyarakat ataupun berkomunikasi dengan teman-teman, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Sekarang, teman-teman mungkin sudah tahu banyak sekali bahasa-bahasa yang kurang baik, namun tetap digunakan. Ya, padahal itu secara tidak langsung menjelekkan bahasa Indonesia. Kira-kira apa contohnya? Santuy. Ya, teman-teman Pak Akbar yakin sudah tahu contohnya ya. Kalau tidak ini ya. Jika teman-teman sudah mengetahui bahwa bahasa tersebut kurang baik, ya, itu tidak usah digunakan. Karena tidak ada manfaatnya. Yang ada hanya mengundang keburukan ya jika itu tidak baik, atau kesia-siaan jika itu tidak bermanfaat. Jadi pastikan teman-teman lebih baik selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Cintailah
Ya, cintai bahasa kita sendiri. Jangan bahasa zaman Cintai produk sekarang. Indonesia. Kalau bahasa zaman sekarang itu banyak yang Produk aneh-aneh ya. Indonesia. Teman-teman pastikan tidak mengikuti bahasa-bahasa yang aneh pada zaman sekarang. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia yang baik ya. Kita lanjut ini, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Teman-teman sudah tahu pasti kegiatan ini Ayo karena ilahi. kita menjaga dan dalam memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Ya, karena di situ dikerjakan secara bersama-sama. Dan terjadilah silaturahmi juga. Kemudian ketika mengobrol akan terjadi keakraban juga ya. Jika bakti sosial. Betul. Oleh karena itu, jika ada yang mengajak bakti sosial, harus ikut jika kita sehat ya, karena itu sangat bermanfaat untuk kita juga, untuk berkomunikasi dengan masyarakat luar ya. Jadi kita kenal ada siapa saja yang ada di lingkungan kita ya. Jadi kita kenal tetangga kita siapa namanya. Kalau misalkan kita tidak pernah keluar rumah, kita tidak akan tahu siapa tetangga kita. Stay at home, Pak. Ya. Kalau misalkan keadaan normal ya, jadi kita harus selalu berkomunikasi. Kemudian ini manfaatnya. Manfaatnya tolong dibacakan, Hairul. Manfaat menjaga persatuan dan kesatuan, terwujudnya kehidupan masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, Pergaulan antar sesama warga masyarakat rukun dan akrab. iya, teman-teman pasti sudah tahu ya, jika manfaatnya itu kalau menjaga persatuan dan kesatuan itu pasti hidup akan rukun, ya lebih rukun, tidak ada terjadi konflik, tidak ada perpecahan. Jadi pastikan kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan, ya sesuai dengan sila ketiga kita ya, persatuan Indonesia. Dilanjut Hairul. Nomor 3, terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu antar warga masyarakat. Yang keempat, dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Iya ya, jadi itu terima kasih Hairul. 3, terwujudnya sikap saling mencintai ya. Jika kita menjaga persatuan kesatuan, otomatis akan timbul rasa saling mencintai dan saling membantu ya. Jika kita misalkan selalu akur dengan yang lain, otomatis ketika dia membutuhkan pertolongan. Kalau nggak akur gimana, Pak? Kenapa? Kalau nggak akur gimana, Pak? Tidak akurnya kenapa? Apakah karena suatu masalah? Kalau ada masalah lebih baik diselesaikan ya. Karena hidup tidak akur itu tidak enak ya. Hidup dalam kebencian kepada seseorang itu tidak enak. Jadi lebih baik kita saling memaafkan ya, karena Allah saja Maha Pemaaf. Ya. Maaf-maafkan. Ya. Jadi harus saling membantu, harus saling mencintai, tidak boleh saling berkelahi, tidak boleh saling bercemooh dan yang lainnya. Yang keempat, dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Ya. Maksudnya di situ bahwa kita sebagai negara yang memiliki banyak keragaman, kita harus sadar ya bahwa di balik semua perbedaan itu tetap harus bersatu. Ya, seperti semboyan negara kita apa teman-teman? Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Ya. 5, pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. 6, pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Oi. Ini yang terakhir. Meningkatkan rasa solidaritas sosial. Be quiet please. Attention. Attention. Halafi tolong dibaca. Semua yang ada di screen. Mengingat rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Semuanya dibaca. Solidaritas rasa
setia kawan sebagai warga masyarakat ditinggikan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Sikap solidaritas soal meliputi saling membantu, saling peduli, bisa bekerja sama dalam mendukung pembangunan wilayah baik secara keuangan maupun tenaga. Iya, di sini salah satu manfaat lagi yaitu meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Pak, aku punya Hijau, Abang. Ya, solidaritas ini pengertiannya lihat sini ya. Sebagai warga negara masyarakat harus ditingkatkan ya dalam solidaritasnya. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ya. Tadi contohnya misalkan yang kepentingan bersama kita membersihkan lingkungan. Kemudian kepentingan pribadi misalkan kita pengen jalan-jalan, ya. Misalkan ada yang mengajak untuk gotong royong untuk bakti sosial, teman-teman pasti harus mengutamakan kepentingan bersama, yaitu mengikuti bakti sosial ya. Karena kan kalau jalan-jalan itu bisa kapan saja. aku punya itu, Pe. Ya. Kemudian sikap solidaritas. Iya, nanti dulu ya. Bentar lagi. Itu meliputi saling membantu ya. Jika ada yang kesulitan kita harus saling membantu. Saling peduli ya. Kemudian bekerja sama dalam mendukung wilayah baik secara keuangan maupun tenaga. Tentu saling membantu itu dalam hal kebaikan ya. Teman-teman pasti sudah bisa membedakan. Membantu dalam kebaikan sama keburukan. Kalau hal tersebut keburukan, berarti tidak boleh dibantu. Contohnya apa? Misalkan diminta bantuan untuk, mohon maaf, mencuri sesuatu. Itu tidak boleh, ya. Kemudian, kemudian hal yang simpel itu, misalkan ketika ulangan. Itu tidak boleh saling membantu, ya. Tetapi itu lebih baik sendiri. Ya, membantu dalam kebaikan seperti boleh membantu Pak, membantu caranya. Kan itu ulangan tidak boleh memberikan jawaban ya. Teman-teman ya, seperti dalam surat Al-Maidah ayat berapa teman-teman? Bahwa tolong menolong harus dalam kebaikan. Surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa ya. Tolong menolong harus dalam kebaikan dan takwa. Tidak boleh dalam keburukan ya. Itu. Oh, ini yang terakhir. Menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminasi. Diskriminasi ini di sini artinya perbedaan perlakuan ya. Ini tidak boleh diberikan ya pada orang ataupun sekelompok orang. Di sini karena biasanya terjadi berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, negara, agama, keyakinan, dan yang lainnya. Teman-teman, tadi sudah tahu, jika kita memiliki banyak perbedaan, tidak boleh ditonjolkan terus. Bakti ya. sosial. Harus sudah sadar bahwa kita sebagai negara yang berbeda itu memang harus selalu bersatu. Ya. Oke teman-teman, materinya sudah selesai. Do you have any question? No. Pak. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak, Pak. Sudah paham ya? Ada Pak, aku. Apa Phoebe? Anda jam berapa Pak? Kalau apa namanya? Bahasa Indonesia Jam lagi, 9.40 jam berapa? ya. Jam 40 ya. Siap Pak. Kalau Terus tidak ada agak pertanyaan, terlambat ya Pak. Pak maaf ya Pak, aku agak terlambat pengen makan dulu. Makan siapa siang. yang bertanya? Pak. Sakti? Kita mulai lagi jam berapa, Pak? 9.40 ya. Assalamualaikum. Ada pertanyaan terkait materi, teman-teman? Tidak ada. Kalau ada orang nggak sepakat gimana? Lari.
dari sanksi. Karena mencuri langsung lari, gimana dong? Ya, itu apa namanya? Berarti orang tersebut tidak mau menerima ya sanksi tersebut. Tetapi orang yang Jailbreak. berkepentingan berarti harus tetap mencari orang tersebut, Hairu, ya. Jadi jangan dibebaskan begitu saja atau jangan dibiarkan begitu saja. Karena jika orang tersebut tidak diberi sanksi, maka dia tidak akan merasa jerak dan akan melakukan hal-hal yang buruk lagi, ya. Ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Oke, I bye. think that's all for today. Tidak ada For soal. Nanti dilihat saja di classroom ya. Let's class our study by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Akbar akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gugi. Pak, saya keluar ya. Iya, sama.